Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Meli Lutfi Anjani. Di video kali ini saya ingin membahas uji kelayakan model atau uji F dan koefisiensi determinasi. Lalu ada uji T. Apa sih uji kelayakan model atau uji F itu? Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolineralitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, yang pertama yang A berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, di mana H0 jika nilai F statistiknya itu lebih kecil daripada F tabel. Yang HA jika nilai F statistiknya itu lebih besar daripada F tabel. Jika F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X ini secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu yang B berdasarkan probabilitas, di mana H0 jika nilai probabilitas F statistiknya lebih besar daripada 0,05, maka HA-nya jika nilai probabilitas F statistiknya lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya jika probabilitas F statistik ini lebih besar daripada A 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik atau lebih kecil daripada A sama dengan 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen atau variabel X ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Berikut adalah proses uji F dengan menggunakan program EViews. Yang pertama, kita klik nama persamaan EQ01 dalam log file. Berikut output proses uji F dengan menggunakan program EViews. Kita buka. Di sini kita lihat F statistiknya dan probabilitas F statistik. Nah, pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,558876. Sementara F tabel dengan tingkat A yaitu 5%, DF1 yaitu K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 yaitu N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian F statistik yaitu 7,558876 ini lebih besar daripada F tabel, karena F tabelnya itu sebesar 2,45583 dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00048 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR atau variabel Y. Lalu ada koefisiensi determinasi, di mana hasil koefisiensi determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terkait.
Semakin besar hasil R-square-nya akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square sebesar antara 0 sampai dengan 1 dengan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terkait Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu variabel X. Jika nilai S-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu output proses adjusted R-square atau koefisiensi determinasi. Dilihat pada tabel ini. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,427041 ini artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu, yang terakhir ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsipal terhadap variabel terkait. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, di mana H0 jika nilai T statistiknya lebih kecil daripada T tabel. Yang H-nya jika nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel. Artinya, jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima. Artinya, variabel independen atau variabel X ini secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu yang kedua, dilihat berdasarkan probabilitasnya, di mana H0 jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada A 0,05, HA-nya jika nilai probabilitasnya yaitu lebih kecil daripada A 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar daripada A 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X ini secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari A atau 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X ini secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Berikut output proses uji T dengan menggunakan program EVIUS. Yang kita lihat di sini adalah tes statistik dan probabilitasnya. Nah, yang pertama, nilai tes statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,134694, sementara T tabel dengan tingkat A 5%, DF-nya N dikurang K sama dengan 39 didapat dari nilai tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size yaitu 5,134694 ini lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0000, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size ini dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisiensi regresi variabel size sebesar 0,069
Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR, yaitu 0,489 sebesar 0,069. Lalu yang kedua ada nilai T statistik ROA sebesar 0,893938. Sementara T tabel dengan tingkat A yaitu 5%, DF-nya yaitu 39 didapat dari nilai T tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik ROA yaitu negatif 0,863938 ini lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,3929 di mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel ROA ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu yang ketiga, nilai T statistik DAR ini sebesar 1,352844, sementara T tabel dengan tingkat A yaitu 5%, DF-nya 39 didapat dari nilai T tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik DAR ini yaitu 1,352844 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,1839 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel DAR ini atau debt to asset ratio dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu yang keempat yaitu nilai T statistik NPF yaitu sebesar 2,280227. Sementara T tabelnya dengan tingkat A yaitu 5%, DF-nya 39 didapat dari nilai T tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik NPF ini yaitu 2,280227 ini lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0281 di mana lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat saya simpulkan bahwa variabel NPF ini dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap ISR. Nilai koefisiensi regresi variabel NPF ini sebesar negatif 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstanta sebesar 0,489 atau negatif 1,907. Lalu yang kelima yaitu T statistik sukuk sebesar 0,371274. Sementara T tabel dengan tingkat A sebesar 5%, DF-nya yaitu 39 didapat dari nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk atau 0,371274 ini lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,7124 di mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.